Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita masih membahas BSE Fisika SMA kelas 10. Secara khusus kita akan belajar tentang penulisan notasi ilmiah. Ya dek ya, soal nomor 1. Tuliskan notasi ilmiah dan awalan-awalan hasil pengukuran berikut ini. Yang A. Jarak rata-rata bumi ke matahari adalah 149 miliar meter. Nah, ini nolnya ada 9, berarti miliar ya. Notasi ilmiah dan awalan itu adalah bentuk upaya kita untuk menyederhanakan penulisan angka yang sangat besar sekali, seperti ini contohnya, atau sebaliknya, untuk menuliskan angka yang kecil sekali. Contohnya soal yang B, ya, tetapan Stefan Boltzmann 0,000 sekian ya 5669. Nah, itu adalah angka yang kecil. Karena 0,0 sekian itu kan kurang dari 1. Sementara kalau 149 miliar, nah miliaran itu berarti ya angka yang besar. Nah, untuk menyederhanakan kita bisa menggunakan dua cara, ya, menggunakan notasi ilmiah dan awalan. Kalau awalan itu sebenarnya dulu sudah pernah kita pelajari ya, bahkan sudah sering kita gunakan. Sebagai contoh kalau kita berbicara tentang satuan panjang, ya panjang itu meter, tapi bisa juga kita tuliskan kilometer. Lalu ada hektometer, dekameter, desimeter, sentimeter, milimeter. Betul ya? Lalu ada nanometer. Nah, kilo, hekto, deka, kemudian tadi ada mili, lalu nano. Itu adalah awalan yang bisa kita tuliskan untuk menyederhanakan penulisan ya. Nanti kita bahas ya deh ya setelah kita membahas yang pertama adalah notasi ilmiah supaya lebih fokus. Nah, yang namanya notasi ilmiah ya, itu punya bentuk baku. Jadi bentuk baku dari notasi ilmiah ini yang harus kita ingat-ingat. Yang namanya bentuk baku berarti harus dipatuhi ya dek ya. Bentuk baku dari notasi ilmiah adalah A, sekian sekian sekian, ini bilangan, dikalikan dengan 10 pangkat N. Ini adalah bentuk baku dari penulisan menggunakan notasi ilmiah ya. Jadi A itu adalah bilangan asli ya dek ya. Bilangan asli itu diawali dari 1. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tetapi di sebelah kiri koma harus ada satu angka saja, tidak boleh lebih dari 1. Jadi A itu adalah bilangan asli, berarti antara berapa dan berapa? Antara 1 sampai dengan 9 ya. 12 boleh nggak? Nggak boleh. 12 itu bilangan asli tetapi nanti lebih dari satu angka ya. 12, sekian sekian itu bukan bentuk baku dari notasi ilmiah. Lalu N itu adalah orde ya dek ya. Nah, atau contoh mudahnya ya supaya kita bisa memahami dengan baik ya, kita pakai contoh aja langsung ya. Misalkan saya punya angka 6,567 kali 10 pangkat min 8. Ini adalah contoh dari notasi ilmiah. Jadi bilangan aslinya adalah 6, ordenya adalah min 8. Contoh lagi, misalkan yang nomor 2 ya. Saya punya angka taruhlah berapa ya? Atau 13,67 kali 10 pangkat 8. Nah, untuk pangkat ini boleh plus boleh minus ya. Jadi ordenya kalau minus ya berarti min 8. Kalau pangkatnya plus ya berarti ordenya nanti 8. Nah, sekarang pertanyaannya apakah 13,67 kali 10 pangkat 8 itu adalah notasi ilmiah? Tentu ini bukan notasi ilmiah, gitu ya. Mengapa? Karena syarat dari bentuk baku dari notasi ilmiah itu adalah satu angka di sebelah kiri koma. Nah, ini kan ada dua angka, ya, ada 2 digit, 1 dan 3. Maka ini pasti bukan notasi ilmiah. Nah, beda dengan contoh yang pertama. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Oke, supaya semakin paham, kita akan langsung kerjakan soal yang pertama. Jadi, angkanya adalah 149, kemudian nolnya ada 9, ya, satuannya meter. Bagaimana notasi ilmiahnya? Nah, pasti nanti notasi ilmiahnya adalah 1,49. Ya, jadi langsung aja kita pasang tanda koma di sini ya. Jadi tanda desimal di antara 1 dan 4 atau kita tuliskan di sini 1,49 ya. Kali 10 pangkat sekian. Habis ini kita bahas ya, ini kali 10 pangkat berapa. Yang B, tetapan Stefan Boltzmann adalah 0,000000569. Nah, maka nanti notasi ilmiahnya pasti berapa? Kita pasang tanda desimal ya, koma di antara 5 dan 6. Jadi ini 5,669.
9 kali 10 pangkat sekian. Lanjut dulu yang C. Bilangan Avogadro 602, 300, 00-nya sebanyak berapa ini ya? Silakan dihitung sendiri. Nah, nanti notasi ilmiahnya pasti 6, ya, 6, sekian. Jadi intinya langsung aja dipasang tanda desimal, koma di sini ya. 6, tinggal kita tulis ulang ya. 6,023 kali 10 pangkat sekian ya. Lalu yang D, nilai viskositas air suhu 0 derajat Celcius 1010 ya. Pasti nanti notasi ilmiahnya adalah 1,010 kali 10 pangkat sekian ya. Yang terakhir yang E, waktu paruh dari PO21484, PO itu adalah unsur polonium ya, adalah 0,00016 sekon. Pasti nanti notasi ilmiahnya adalah 1,6 kali 10 pangkat sekian. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mencari ordenya. Nah, cara mudahnya adalah begini. Jadi kalau misalkan di sini 149, nolnya ada 9, tidak ada koma sama sekali, kita pasang koma di sini. Nah, jadi 149, 00 sebanyak 9, koma sekian. Nah, tujuan kita itu kan ada di sini. Jadi asalnya di sini, tujuannya di sini. Tujuan itu berarti bentuk baku dari notasi ilmiah yang akan kita tuliskan ya. Berarti ini tujuannya. Mula-mula di sini. Berarti panahnya kemana? Panahnya adalah ke kiri. Kita berjalan ke kiri. Nanti kalau panahnya itu berjalan ke kiri, maka pangkatnya itu plus. Nah, itu yang diingat-ingat ya. Jadi kalau panahnya itu ke kiri, nah, begini ya, maka ordenya itu plus. Sebaliknya kalau pangkatnya atau panahnya itu ke kanan, maka nanti ordenya atau pangkatnya itu bernilai minus. Nah, ini aturannya. Itu supaya mudah aja sebenarnya ya. Nah, ini pangkat berapa? Tinggal kita hitung ya, antara koma yang ini, koma tujuan dengan koma asal. Ada berapa angka? Ya, 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, berarti di sini pangkat 11. Karena panahnya ke kiri berarti plus ya. Maka notasi ilmiahnya adalah 1,49 kali 10 pangkat 11. Jelas ya, Dek ya? Kita lanjutkan ke soal yang B. Nah, di sini sudah ada komanya. Kalau sudah ada komanya berarti ini asalnya. Ya, ini asalnya. Tujuannya di sini. Nah, ini kan tujuannya. Berarti kita berjalan dari asal menuju tujuan. Kemana? Berarti ke kanan ya, Dek ya. Kalau ke kanan berarti nanti pangkatnya minus. Nah, kita tulis dulu minus di sini supaya nggak lupa. Langkah selanjutnya sama. Tinggal kita hitung ada berapa angka di antara dua koma ini ya. Yuk kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka. Berarti di sini min 8. Bagaimana? Bisa dipahami? Mudah ya, Dek ya. Lalu yang C, bilangan Avogadro 602, 300 sekian sekian sekian. Ini kan nggak ada koma ya, ini titik ya, bukan koma ya, Dek ya. Berarti kita pasang di sini koma. Nah, 602, 300 sekian sekian, koma 00 kan begitu kan. Jadi kalau misalkan ya saya punya angka ini contoh aja ya 100, ini kan sebenarnya bisa juga saya tuliskan sebagai 100,00 kan begitu kan ya. Ini bebas ini, nolnya banyak enggak apa-apa ya. Jadi 100 itu ya sama aja dengan 100,0000 dan seterusnya. Nah, sama seperti ini. Jadi bilangan Avogadro 602, 300, 0000,000 dan seterusnya ya. Berarti komanya itu ada di sini. Ini asalnya. Nah, tujuannya adalah di sini ya, 6,023 yang ini. Nah, ini tujuannya. Ini asal, ini tujuan. Berarti panahnya kemana? Dari asal ke tujuan. Panahnya berarti ke kiri. Nah, aturannya kalau ke kiri berarti plus. Ya, berarti di sini plus ya. Sekarang tinggal kita hitung ada berapa angka antara dua koma ini. Kan begitu ya. Yuk kita hitung sama-sama ya. 1, 2. Atau mudahnya begini. Ini kan 3, ini 3 ya. Berarti kita hitung aja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini berarti 7 kali 3 kan 21. Betul ya? 21, 22, 23. Berarti di sini 10 pangkat 23. Plus ya, Dek ya, karena panahnya adalah ke kiri. Nah,
Begitu caranya. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan ke soal yang D. Nilai viskositas air ya 1010. Ini kan juga tidak ada komanya ya. Berarti kita tambah aja di sini koma ya. Nah, tujuannya nanti di sini. Ini koma tujuannya. Ya, berarti panahnya sekali lagi ke kiri arahnya dari asal ke tujuan. Ya, 1,010 kali 10 pangkat berapa? Tinggal kita hitung. Ada berapa angka di antara 2 koma ini? Ada 3 angka. Ya sudah, karena panahnya adalah ke kiri, ya, berarti plus. Berarti di sini plus 3. Berarti ordernya adalah 3. Jelas ya, Dek ya? Soal yang terakhir, waktu paruh ya dari polonium 0, berapa ini? 00016. Ya, komanya sudah ada di sini, ya. Berarti nanti ini adalah asalnya ya, mula-mula komanya ada di sini, tujuannya nanti ke sini ya, 1,6 kali 10 pangkat sekian. Nah, panahnya berarti nanti arahnya adalah ke kanan. Kalau panahnya ke kanan berarti tandanya minus ya. Berarti ini minus berapa? Tinggal kita hitung. Ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini minus 4. Jadi ordernya adalah minus 4. Nah, jadi adik-adik di sini boleh pakai pendekatan arah tanda panah atau juga bisa pakai logika ya. Kalau bilangannya besar sekali, nah lebih dari 1 ya, miliaran, ribuan, jutaan ya, maka nanti pasti pangkatnya adalah plus. Nah, itu caranya supaya mudah juga bisa. Kalau angkanya itu kecil sekali, kurang dari 1 ya, 0,00 sekian, maka nanti pangkatnya pasti minus. Nah, ini contohnya min 8. Nah, ini kan 0,0 sekian, maka pangkatnya minus. Kalau ini kan 149 miliaran, berarti besar sekali. Kalau besar pangkatnya plus. Contoh lagi, untuk waktu paruh, ya ini kan 0, sekian. 0, itu kan bilangan kecil. Kalau bilangan kecil ya sudahlah pangkatnya minus ya. Kemudian yang ini kan ribuan. Nah, kalau ribuan kan besar ya, lebih besar dari 1, berarti nanti pangkatnya adalah plus. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Oke, itu adalah cara untuk menuliskan notasi ilmiah dari suatu hasil pengukuran. Nah, sekarang bagaimana dengan awalan? Ini saya bersihkan aja ya. Oke, ini soalnya saya tampilkan lagi. Kemudian nanti acuannya untuk menuliskan awalan itu kita bisa pakai tabel ya. Nah, ini. Jadi istilahnya di sini ada faktor ya, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3. Ini bersesuaian dengan awalannya masing-masing. Jadi kalau 10 pangkat 1 deka, 10 pangkat 2 hekto, 10 pangkat 3 kilo. Begitu ya. Jadi sama persis ketika kita belajar tangga satuan panjang waktu itu SD kelas 3 ya, Dek ya. Ada kilo, hekto, meter, dekameter dan seterusnya. Nah, ini cuman ditambahi lagi ya. Jadi di sini ada deka, hekto, kilo, mega, giga, tera, peta, eksa. Ini 10 pangkat 18. Nanti kalau ada lagi ini 10 pangkat 21 ya. Nah, kalau 10 pangkat 21 itu zeta namanya ya. Ini yang pangkatnya besar ya, pangkatnya positif ya, bilangan-bilangan besar. Kalau yang pangkatnya kecil minus ya. Ini ada desi, senti, mili, mikro, nano, piko, femto dan ato ya, dan seterusnya. Nah, oke ya, kita akan coba aplikasikan di soal yang A ya. Di sini angkanya adalah 149, nolnya ada berapa ini? Ada 9 ya. Oh ya, untuk penulisan awalan ini tidak punya aturan baku ya. Ini jadi fleksibel. Kalau notasi ilmiah tadi kan punya aturan baku ya. Jadi istilahnya di sini yang ini ya. Aturannya adalah harus ada 1 angka di sebelah kiri koma. Itu aturan dari penulisan notasi ilmiah. Tapi ketika kita menggunakan awalan ya, tidak ada penulisan seperti tidak ada aturan seperti itu. Jadi bebas ya, di sebelah kiri koma itu ada 3 angka, 4 angka tidak ada masalah. Nah, contoh ya, yang A 149 di sini nolnya kan ada 9 ya. Berarti nanti bisa juga kita tuliskan sebagai 149 kali 10 pangkat berapa? Nah, sama aturan untuk mencari pangkat, untuk mencari order di sini sama aja ya. Berarti komanya sekarang ada di sini nih. Nah, komanya ada di sini ya. Ini tujuannya. Koma awalnya ada di sini.
Nah, tinggal kita hitung ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ya, berarti kan jalan ke kiri. Kalau jalan ke kiri, pangkatnya positif ya Dek ya. Jadi kalau ke kiri pangkatnya positif. Positif berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini positif 9 satuannya meter. Nah, sekarang kita cek ya di tabel tadi. Kalau pangkat 9, 10 pangkat 9, di sini awalannya adalah giga. Nah, maka 149 kali 10 pangkat 9 meter itu bisa kita tuliskan sebagai 149 gigameter. Nah, ini ya, simbolnya G besar ya Dek ya. Gigameter. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Tetapan Stefan Boltzmann. Nah, ini ya. Kita hitung aja ya. Ini nolnya ada berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti kita pasang koma di sini aja ya. Supaya ada kelipatan 10 pangkat min 9. Karena kalau kita cek ya di tabel 10 pangkat min 9 itu awalannya adalah nano. Jangan sampai 10 pangkat min 7. Kalau 10 pangkat min 7 kan tidak ada di sini awalannya ya. Jadi yang ada itu mikro, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 9 nano, kemudian 10 pangkat min 12 piko. 10 pangkat min 10 nggak ada di sini. Nah, maka nanti kalau kita mau menuliskan awalan, acuannya itu adalah apa yang ada di tabel ya. Faktornya adalah 10 pangkat sekian, 10 pangkat sekian. Nah, seperti ini. Sampai sini bisa dipahami ya. Berarti nanti ini bisa kita tuliskan lagi 56,69 kali 10 pangkat berapa? Yuk coba. Komanya asalnya ada di sini. Ya, kemudian tujuannya ada di sini. Berarti ke kanan. Ya, kalau ke kanan plus apa minus? Minus ya, tinggal kita hitung ada berapa angka ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya Dek ya. Pangkatnya itu minus karena panahnya ke kanan. Oke. Satuannya adalah watt per Kelvin pangkat 4 meter kuadrat. Nah, kalau kita tuliskan awalannya 10 pangkat min 9 itu kan nano ya. Berarti ini sama dengan berapa? 56,69 nanowatt. Nah, per Kelvin pangkat 4 meter kuadrat. Nah, ini adalah bentuk yang sederhana dari 0,0000056669 watt per Kelvin pangkat 4 meter kuadrat. Jelas ya Dek ya. Jadi intinya kalau pada notasi ilmiah itu ada bentuk baku, kalau pada awalan itu kita tidak ada bentuk baku. Ini fleksibel ya. Yang jelas nanti kita menyesuaikan dengan faktor yang ada di tabel. Oke ya. Lalu yang C. Nah, di sini ada bilangan Avogadro ya, 602, 300 sekian-sekian. Coba kita hitung aja ya. Ini ada berapa angka ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan 18 ya. Nah, ini 10 pangkat 18 nanti. Kalau 10 pangkat 18 itu sebenarnya ada ya di sini eksa. Kita tambah lagi ya supaya jadi 10 pangkat 21. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masing-masing ini ada 3. Berarti nanti komanya kita pasang aja di sini ya. Ini tujuannya. Kalau asalnya kan di sini. Nah, kita tulis dulu ya. Berarti nanti 602,3 kali 10 pangkat berapa? Ingat. Tadi mula-mula ada di sini komanya. Ya, sekarang tujuannya ada di sini. Berarti panahnya ke kiri. Kalau panahnya ke kiri, aturannya adalah plus ya. Kiri itu plus. Nah, tinggal kita hitung ada berapa angka tadi? Tadi sudah kita hitung ada 21 angka ya, 21 digit. Berarti 602,3 kali 10 pangkat 21. Satuannya di sini mol per gram. Oke. Nah, 10 pangkat 21 ini kalau di tabel memang nggak ada ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan nanti kita tambahkan ya. Jadi kalau 10 pangkat 18 itu eksa, nanti 10 pangkat 21 itu namanya adalah zeta. Nah, awalannya adalah zeta, simbolnya adalah Z ya. Berarti 602,3 kali 10 pangkat 21 mol per gram itu bisa kita tuliskan juga sama dengan 602,3 zeta ya, mol
per gram. Nah, ini adalah bentuk sederhananya. Oke ya. Lalu yang D, nilai viskositas air pada suhu 0 derajat 1010 Newton sekon per meter persegi. Oke ya. Kalau ini jelas ya. Langsung aja di sini kita pasang tanda koma di sini ya. Mula-mula kan di sini. Nah, caranya sama kalau untuk menentukan orde ya. Berarti nanti ini bisa kita tulis lagi 1,010. Saya ulangi ya biar nggak bingung ya. Jadi mula-mula komanya itu ada di sini. Jadi 1010 itu kan sama aja dengan 1010,00. Nah, ini asalnya komanya ada di sini. Sekarang tujuannya komanya ada di sini. Nah, berarti panahnya kemana? Panahnya adalah ke kiri. Kalau panahnya ke kiri plus. Nah, pangkat berapa ini? Tinggal kita hitung. 1, 2, 3. Ada 3 angka. Berarti pangkat plus 3. Satuannya Newton sekon per meter persegi. Yuk kita cek di tabel ya. 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu berarti kilo. Nah, simbolnya K ya. Berarti nanti bisa kita tuliskan 1,010 kilo Newton sekon per meter persegi. Nah, ini kayaknya kurang ya Dek ya. Jadi ini mestinya 1,010. Nah, ini saya rapikan dulu. Oke, nah ini jadi hasilnya adalah 1,010 kilo Newton sekon per meter persegi. Oke ya, jadi awalan yang kita gunakan itu kilo. Lalu soal yang terakhir yang E ya, waktu paruh dari polonium 0,00016. Wes ini jelas gampang ya. Kita pasang aja komanya ada di sini ya. Oh, jangan di sini ya. Kalau di sini nanti 10 pangkat berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 10 pangkat min 4 kan nggak ada ya. Yang ada itu 10 pangkat min 3. Nah, ini berarti kita geser aja ya, Dek ya. Jadi, kita geser di sini. Nah, jadi asalnya itu ini ya. Tujuannya komanya ada di sini. Jadi nanti kalau kita tuliskan yang E ya. Nah, ini yang E berarti nanti sama dengan 0,16 kali 10 pangkat berapa? Tinggal kita hitung ada berapa angka ini? 1, 2, 3 ya. Oke, 3 angka ya. Plus atau minus? Coba cek. Asalnya di sini, tujuannya di sini, berarti panahnya ke kanan. Lah kalau panahnya ke kanan, aturannya adalah minus. Berarti pangkatnya di sini adalah minus 3. Jelas ya? Satuannya adalah sekon. Kalau kita menggunakan awalan, tinggal kita cek kembali ke tabel ya, 10 pangkat min 3. Nah, ini 10 pangkat min 3 itu mili. Nah, mili berarti bisa kita tuliskan yang E 0,16 mili sekon ya. Jadi waktu paruh dari polonium 21484 adalah 0,16 mili sekon. Jadi saya ulangi ya. Untuk notasi ilmiah itu harus mengikuti bentuk baku. Nah, seperti ini bentuk bakunya. A, sekian-sekian kali 10 pangkat sekian. Ini harus ya, tidak boleh tidak. Ya, ini harus dipatuhi. Harus ada satu angka di sebelah kiri, koma, kemudian ini bebas ya, ada berapapun jumlah angka di sebelah kanan, sebelah kanan koma itu tidak masalah. Lalu kita kalikan dengan 10 pangkat N. N itu adalah orde, boleh plus ya, boleh minus. Oke, ini aturannya ya. Kemudian untuk pangkat ya, bisa plus bisa minus, itu kita punya cara mudah ya. Boleh pakai panah ya, kalau panahnya ke kanan ya, yang ini berarti minus, kalau panahnya ke kiri berarti nanti plus. Atau kita boleh juga pakai penalaran ya. Kalau ordenya itu adalah miliaran, ribuan, itu kan berarti bilangan yang besar. Bilangan yang besar itu identik dengan bilangan positif. Nah, maka nanti pangkatnya positif. Sebaliknya kalau angkanya itu kecil ya, misalkan 0,00 sekian. Nah, itu kan kurang dari 1. Bilangan kecil identik dengan bilangan minus, negatif. Maka nanti pangkatnya adalah negatif. Jelas ya? Lalu kalau kita bicara tentang notasi ilmiah, awalan ya, tidak ada bentuk baku di situ ya, fleksibel. Kita harus menyesuaikan dengan faktor dan awalan yang ada di tabel.
Jadi kalau misalkan 10 pangkat 1 deka gitu ya, tadi sudah kita bahas ya, 10 pangkat min 1 desi dan seterusnya. Nah, usahakan mengacu di faktor ini ya. Jadi kalau contohnya tadi saya sebutkan, kalau 10 pangkat, taruhlah 10 pangkat berapa ya? 10 pangkat 5. Nah, ini kan nggak ada. Yang ada itu 10 pangkat 3 atau 10 pangkat 6. Kalau 10 pangkat 5 ini nggak ada, berarti acuannya adalah kalau tidak 10 pangkat 3 ya 10 pangkat 6. Ya, harus kita ubah bilangan yang ada itu menjadi sekian kali 10 pangkat sekian. Nah, 10 pangkat sekiannya itu harus ada di tabel ini. Jelas ya? Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini berkaitan dengan penulisan notasi ilmiah dan penggunaan awalan ya Dek ya. Untuk menyederhanakan penulisan hasil pengukuran yang melibatkan angka yang sangat besar dan angka yang sangat kecil. Jika ada kesulitan, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawab seluruh pertanyaan kalian ya, terkait dengan apa yang kita pelajari dalam video ini supaya menjadi lebih fokus. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih bagi adik-adik yang telah subscribe channel ini. Jangan lupa bagi adik-adik yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, kemudian klik like dan share juga ya ke sosial media kalian supaya teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.